Start record. Oke. Tes tes tes. Selamat malam, selamat malam. Oke. Ya nggak apa-apa lah ya. Kita mulai dengan dikit aja nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya nggak apa-apa lah ya. Sisanya nanti mungkin nyusul atau side story juga nggak masalah. Yang penting chapter 3 jangan miss ya. Chapter 3 jangan di miss. Sebisa mungkin. Oke. Saya Hai Angel. Wow. Hai Angel. Iya, udah mau mulai sih. Tapi Kovanel aman nggak? Oke, oke, oke. Siap, siap. Thank you, kok. Oke, Kovanel bisa join, aman. Nah, itu story keturunannya Kak Gem. Bisa-bisanya Ren, Ren. Ini butuh apa, maaf? Butuh butuh kamu dong. Ya, Angel akhirnya bisa join juga. Jangan meremehkan fandom Kak Gem loh ya. Iya, Ren, siap, siap, siap. Semoga kuat aku cukup. Oh, 1 jam. Cukup gak ya 1 jam? 1 jam lebih dikit. Siapa nih? Oh, start. Oke. Amin. Nanti habis side story ku buka. Apanya yang dibuka fit? Apanya yang kamu buka fit? Akhirnya temanku bisa diajak damai. Maksudnya gimana? Itu yang buatnya itu yang buat cutnya gem juga nggak sih? Ini yang buat ah oke. Oh jadi si ini yang buat Kak Gem. Ah aku nggak paham. Has masukin Spotify aja. Ini bagus kan? Bagus kan? Asli. Oke. Tinggal nunggu Kovanwal ya. Kovanwal sedang ngambil makan. Hmm, ya hari ini harusnya daripada yang kemarin ya. Menurutku ini harusnya nggak terlalu membingungkan. Mungkin, mungkin harusnya nggak terlalu membingungkan kayak kemarin sih. Ya semoga lancar lah ya. Oke Ren, oke Ren, oke oke. Aku makin di sini makin banyak sibuknya. Iya Angel, kamu sibuk banget akhir-akhir ini. Ini ROD-nya kapan? Bentar lagi mulai, bentar lagi mulai, bentar lagi mulai. It's okay, Angel. Ini side story, yes, side story. Ah, kalau story langsung berarti main story. Chapter 3, chapter. Kalau aku nyebutnya chapter. Chapter 3 nanti hari Jumat jam 8. Jam 9. Tujuannya apa hari Jumat, Bang? Tujuannya biar kalian bisa malming. Kayaknya pada malming hari Sabtu tuh. Nggak tahu ya, mungkin beberapa orang malming. Ya biar istirahat lah ya. Ku Sabtu juga lagi ujian, oke. Waduh, susah juga ya.
Jadwal padat sih harus ya. Ya sama jam 9 biar gak kemalaman aja kelarnya. Karena kan ya kita main chapter bisa 2 jam 3 jam. Nah, Jumat aja lebih bagus ketimbang malam minggu. Nah, iya betul, betul, betul banget. Terus karena Jumatnya juga kosong no, Sabtu kayaknya masih di penginapan. It's okay, Ren. Harusnya jam 8 yang Jumat. Kovanol jam hari Jumat musuh baton loh. Serius, Kovanol hari Jumat musuh baton. Habis ini kerja di Gacor makin sibuk. Ya semangat lah ya Angel ya, sukses selalu. Peduli apa? Weh parah banget ya dari pagi loh Subaton loh. Dari pagi deh Subaton ntar. Eh, Ntar kita tanya ke oknumnya aja, ke beliau langsung gimana nih. Kalau misal mau ku geser jam 8 bisa sebenarnya ku geser jam 8, cuman dari kaliannya aja gimana. Soalnya aku udah libur, udah aman. Kalau mau geser jam 8 ya aku gas jam 8 dong. Ya, tapi kan lihat dari playernya juga, bisa kapan. Alah kontraknya tutup. Online lah. Ini apa namanya GoPay. GoPay ke aplikasinya. Has mulai sekarang aja. Oke. Oke, berarti nggak nunggu Koko Noel nih. Ya udah, ya wes. Ya wes ya. Kalau aku makin sibuk nih, kalau cara kau bertahan aku matiin aja tapi semoga gak apa-apa Jel, gak apa-apa Jel. Kalau aku nggak setragis itu, tenang, karena yang main juga kita kita aja. Aku nggak, ya open, tetap open, cuman yang main kan tetap kita kita aja, jadi kayaknya tetap bakal dipertahankan. Oke. Ih matiin, nggak ngerti kalau online mah. Oke, baiklah. Oke, ya semuanya udah pada ready ya, semuanya udah pada ready ya. Se makannya live YT biar ada viewer baru. Weh, tapi nggak bisa dipungkiri loh, main lewat Discord itu lebih enak. Aku nggak bohong. Aku hidupin hotspot nih, ada yang menyambung passwordnya I love you. Tuh guys, wifi gratis, wifi gratis. Oke, sebentar. Makasih. Oke, sama nunggu Kovanel kita langsung mulai aja. Suara musik aman ya, suara musik aman, semua aman. Saya timer, aku pastikan semuanya udah kubuka. Dice-nya udah, oke, semuanya udah aman. Let's go. Hmm, ya pakai lagu ini aja deh. Ada yang nyambung dua. Oke. The Fairy Tale Side Story, Love Tale. Let's go. Dunia ini khas bacanya cepetan dikit yang nge-rap. Mulai. Dunia ini tidak akan pernah kehabisan cerita-cerita yang menarik. Cerita-cerita terbentuk dari perilaku orang-orang. Terkadang, hal-hal yang terkesan sederhana juga membentuk suatu cerita. Cerita yang satu membentuk sebuah jembatan bagi cerita lainnya. Jutaan cerita tergambar dalam pikiran seseorang. Namun, satu cerita saja dapat menjadi fondasi dari cerita-cerita lainnya. Sebentar, salah lagu. Sorry. Oke. Hey, lemparkan bolanya padaku, Rafael. Nggak mau, le. Tangkap aja kalau lo bisa. Di sini bolanya. Le, nggak mau. Kasih nggak bolanya? Kalau nggak,
Kalau nggak apa? Mau goda ke mama lagi? Gitu sikap seorang putri kerajaan. Dih, ngapain bawa-bawa status? Sikapmu juga sama aja, tau nggak? Begitulah keseharian dari anak kembar ini. Kakak laki-laki namanya Rafael. Adik perempuan namanya Aurora. Dua adik kakak yang kembar. Tapi walaupun kembar, setiap harinya mereka ini seperti anjing dan kucing. Ya, saling bertengkar, berselisih pendapat, bahkan untuk hal-hal yang sederhana. Sifat mereka saling clash, saling bertolak belakang satu sama lain. Oke, aku kenalkan ya. Sorry. Ya, ini Rafael. Aku perkenalkan Rafael. Rafael dengan sikap sembrono, arogan, penuh kebanggaan. Udah record, udah record, aman. Udah record. Sedangkan Aurora, Sigma banget. Aurora, sikap yang kalem, tenang, penuh perhatian. Ya, kalian bisa melihat dua adik kakak kembar pangeran putri dan putri kerajaan. Dua-duanya merupakan orang-orang yang terkenal, orang-orang yang ya bisa dilihat ganteng, cantik. Orang-orang juga sangat suka dengan keberadaan mereka walaupun mereka setiap hari selalu bertengkar. Hari ini kebetulan di kerajaannya Rafael dan juga Aurora telah diagendakan suatu acara penting, yaitu kedatangan delegasi kerajaan tetangga. Kabar burungnya kerajaan ini baru aja berdiri dan dia pengen memperluas kerjasama gitu dengan kerajaannya Rafael dan juga Aurora. Kerajaan mereka yaitu kerajaan Gold ya, saya tak tampilin kerajaan Gold ya, kerajaan Rafael, Aurora dan Rafael itu tinggal di kerajaan Gold. Merupakan kerajaan yang sangat besar dan merupakan kerajaan yang paling berpengaruh pada masa tersebut. Tidak heran, banyak kerajaan yang mau menjalin kerjasama dengan kerajaan Gold. Suasana begitu sibuk. Para pelayan bergegas ke sana kemari mengurus segala persiapan. Begitu juga dengan orang tua dari Rafael dan Aurora, sang raja dan juga sang ratu. Kak, bedak aku di mana ya? Ada di dekat kaca, Non. Oke, Kak. Makasih ya. Sama-sama, Non. Kalian bisa melihat Aurora saat ini tengah bersiap-siap, berdandan, ya make up dan sebagainya. Ya, kabarnya selain untuk urusan kerjasama, selain urusan delegasi dan kerajaan lainnya, Aurora itu juga akan dijodohkan dengan pangeran dari kerajaan sebelah. Aurora akan dijodohkan dengan pangeran kerajaan sebelah. Setelah persiapan yang cukup lama, akhirnya Aurora itu selesai untuk berdandan. Ia bergegas pergi menuju main hall karena delegasi sudah hampir tiba. Saat ini posisinya delegasinya udah mau tiba, cuma Aurora baru aja kelar dandan dan sekarang ini OTW mau ke main hall. Tapi saat ini dia lagi di kamarnya. Silahkan kalian mau melakukan apa? Aku kasih action. Silahkan. 10 menit. Kelihatan gak ya? Oke, kelihatan sih. Oke. Silahkan. Update SW. Oke, update SW. Aurora membuka apa ya? Dulu teknologinya bukan ini ya, HP ya. Apa ya? Update SW zaman itu apa ya? susah nggak bisa. Zaman itu belum ada HP. Dan lebih tebel. Oke, Aurora merasa kurang cukup. Aku mau menebalkan lipstiknya mau ditebelin, bedaknya mau ditebelin juga, eyelinernya ditebelin ya semuanya ditebelin lah, serba ditebelin.
Melukis, dilukis. Hasma ditanggepin ya, Koko pasti ngacangin chat aku. Ganti baju yang lusuh. Ganti baju yang lusuh. Eh, Tadi Aurora pengen dijodohin apa enggak ya? kenapa? Tadi Aurora pernah dijodohin apa enggak dari hatinya dia? Eh, masih dia kayak gini, Bang. Aurora tuh dia pengen ngeliat dulu calonnya gimana. Aurora pengen ngeliat calonnya di mana. Tidur, tidur di kasur. Oke, David dulu ya, David dulu ya. Aurora tidur di kasur ya, dia guling-guling, malas-malasan. Oke, bagus. Tapi pembantunya segera mengatakan, Non, Non, cepetan Non, kamu harus ke main hall loh. Kamu nggak enak kah ditungguin? Ya, Aurora kembali bangkit dari kasurnya. Mengamati sekitar. Oke, Aurora mengamati sekitar. Dia masih di kamarnya. Kamarnya saat ini berantakan karena baru aja dia guling-guling di kasur. Juga banyak peralatan make up yang belum diberesin. Ya, keadaan kamarnya lumayan kotor lah ya. Dress-dress yang masih berselimpangan di mana-mana. Apalagi nih? Sembunyi, menyamar. Oke. Nggak bisa karena nggak ada siapa-siapa yang melihat Aurora. Gimana sembunyi? Oke, Aurora. Oke, skip lah ya, itu skip aja. Menyamar jadi pelayan. Oke, baik. Menyamar jadi pelayan. Aurora saat ini bertukar baju dengan pelayan. Sorry. Mbak boleh tukeran baju nggak ya? Loh, kenapa Non? Gak apa-apa, lagi pengen nyobain tren baru. Ya, saat ini Aurora sedang memakai baju pelayan. Has baca sebentar. Berdandan dan panggil pembantu beres kamar. Oke. Aurora saat ini merasa aduh, make upnya masih kurang tebel nih. Aku tebelin lagi. Eyeliner digas, lipstick ditambah gas, bedak dibanyakin, eyeshadow, apapun itu. Semuanya digas. Terus Mbak, tolong ya, kasur diberesin, dress juga diberesin ya. Oke, siap Non. Ya, semuanya diberesin. Siapa ini? Siapa duluan ini? Biasa cewek. Azren, memuji diri sendiri. Oke. Si Aurora. Mana? Bentar. Muka si Aurora mana ya? Si Aurora melihat ke kaca. Mana ya? Nih. Aurora melihat ke kaca terus dia bilang, cantik banget ya aku hari ini. Sabar. Mengambil duit yang ada di kamar Aurora dengan nominal 100 juta. Aurora coba untuk mencari uang di kamarnya, tapi kelihatannya tidak ada uang di kamarnya. Ya, Aurora mencoba cari kemana-mana tapi tidak ada uang di kamarnya. Iya, sabar. Menanyakan ke pembantu siapakah orang yang dijodohkan denganku. Oke. Ada Ko Vanuel ya? Halo Ko. Sorry. Aku coba bilang ya. Mbak kenal gak sama orang yang mau dijodohin ke aku? Jodoh Mbak? Jodoh Non? Kurang tahu sih, karena itu nggak dikasih tahu juga sih sama Raja ya. Ya apalah ya, aku cuman pembantu biasa. Ya gitulah ya. Mbak apa sih? Mbok bisa bawain buket gak buatku? Oke. Mbak bisa bawain buket gak ya buat aku? Oh bisa Non. Buketnya nanti kami persiapkan ya buat ini kan, buat nanti sama jodohnya kan. Boleh. Bisa nguping percakapan raja dengan ratu gak? Oke. Itu berarti harus ke luar dulu Bang. Kita jalan berarti ya. Kita jalan. Oke, aku akhirnya ada yang mau berjalan keluar ya. Posisinya saat ini Aurora ada di kamarnya dan Aurora berarti jalan saat ini ke deket kamar Raja dan Ratu.
Oke, kamar Raja Ratu kita coba putar dadu 5. Oke, Aurora sampai di dekat kamar Raja dan Ratu dan coba untuk nguping pembicaraan Raja dan Ratu, tapi sepertinya tidak ada suara sama sekali dari kamar Raja dan Ratu. Mungkin Raja dan Ratu sudah pergi, mungkin ya, udah nggak di kamarnya lagi, jadi udah nggak ada Raja dan Ratu di kamarnya. Action tutup pintu dan buka pintu Raja Ratu. Oke, action buka pintu. Ketuk terus buka. Ketuk, oke, ketuk ya. Oke, diketuk dulu. Si Aurora ngomong, halo, ayah, ibu, halo. Terus dibuka pintunya. Di pas dibuka pintunya tuh terlihat sebuah kasur ya kan, kasur, terus meja, kursi dan sebagainya ya. Lemari tertutup rapat, jendela tertutup. Jadi kamarnya udah rapi. Posisi kamar Raja dan Ratu udah rapi, dan Raja dan Ratu memang beneran nggak ada di kamar, nggak ada di kamar. Coba geledah laci-laci atau lemari, siapa tahu ada clue. Atau di bawah kasur ada kertas atau apa gitu. Oke. Kita coba cek lagi ya. Satu. Aurora mencoba mengecek ke berbagai sudut, ke berbagai lemari, bawa kolong-kolong lemari, kolong tempat tidur, tapi nggak nemu apa-apa, nggak nemu apa-apa. Kalau set story nanti Aurora lipat replay. Oke duluan, oke Azren, baiklah. Rekapnya iya kok. Offering ke teman-teman. Kenapa? Boleh. Gimana bang? Ngomong sama teman-teman. Boleh. Teman-teman, kalau misalkan Aurora ini pretending sebagai Rafael gimana? Mereka kan kembar identik. Nah, kalau maca itu apa? Pura-pura ya si Aurora berdandan menjadi Rafael, gimana menurut kalian? Tukar peran, tukar posisi. Nah, teman-teman setuju nggak? Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Boleh katanya. Ayo. Aku mah sesuai yang pro-pro aja, gasin. Oke, boleh. Ide yang menarik. Oke. Saat ini berarti Aurora balik ke kamar lagi. Sorry. Bukan balik ke kamar ya, tapi ke kamar Rafael. Karena bajunya Rafael ada di kamarnya Rafael. Ya, tinggal jalan aja dari kamar Raja dan Ratu ke kamarnya Rafael. Si Aurora mencoba untuk langsung membuka pintu dari kamarnya Rafael. Terus sama Rafael sepertinya udah nggak ada di kamar. Apa yang mau dilakukan? Rafael udah nggak ada di kamar. Semua barang-barangnya rapi. Sepertinya semuanya udah pada siap-siap. Mengamati sekitar. Ketika mengamati sekitar, ya layaknya kamar yang biasa. Lemari, kursi tertata rapi. Mungkin kasurnya masih belum tertata rapi ya biasa lah ya, cowok lah ya, males. Walaupun dia nggak diminta tolong sama mbaknya buat diberesin gitu loh, kayak udah biarin aja, udah kasurnya berantakan, tapi semuanya yang lain bersih. Isin kejar Rafael boleh nggak sih? Nyari Rafael. Nyari Rafael boleh. Oke. Nanti kamu pada saat ketemu dengan tamu dari kerajaan sebelah, nah itu dia benar-benar sebagai Rafael dulu. Bentar. Berarti actionnya berarti gimana tuh? Berarti coba gambarin ulang. Oke, cari Rafael dulu ya, Oke, mau dicari kemana? Atau iya, mau dicari kemana? Mau ke main hall kah? Mau kemana kah? Iya, main ke main hall berarti udah siap buat menyambut. Baru
siap menyambut kan? Iya, udah siap menyambut. Iya udah langsung. Lalu gimana? Belum tahu, nggak tahu. Dia kayaknya udah keluar, ya mungkin ya. Soalnya yang raja, kamar raja dan ratu dan Rafael tuh udah nggak ada orangnya lagi. Gimana? Ini action terakhir ya, ini action terakhir ya. Ambil baju cowok di kamar Rafael. Gimana actionnya nih? Action? Ya enggak. Yo, gimana actionnya? Pokoknya tadi Rafael deh. Ya wes, cari Rafael. Oke, setuju, setuju, setuju. Pada setuju nggak nih? Oke, action ya, cari Rafael ya. Ini agak clueless ya, agak clueless karena nggak tahu Rafael di mana, karena masih asumsi juga. Jadi mungkin rollnya akan kurendahin. Jadi 1-4 gagal, 5-6 berhasil. Oke. Oke, 5 berhasil. Ketika Aurora sekitar, Aurora melihat ada jejak kaki lah ya, jejak kaki sepatu yang menuju ke arah main hall. Sepertinya Rafael udah di depan. Ya, Rafael udah di depan. Oke ya. Sepertinya Rafael udah di depan. Ya, jejak kaki sepatunya udah mengarah ke main hall. Udah mengarah ke main hall. Kok bisa tahu? Ya, jejak kaki. Jejak kaki. Ya mungkin kotor ya sepatunya ya. Emang laki-lakinya cuma satu. Ini kenapa? Ayo wes lah ya, lanjut lah ya, lanjut. Oke, ya pada akhirnya si Aurora udah diperingatin ya dari nona-nona. Jadi ada pembantunya itu kayak ada di depannya kamarnya Rafael, kayak notice ke Aurora. Non, ayo Don, kamu ngapain di sini? Kamu harus segera ke main hall loh. Acaranya udah mau dimulai loh. Ayo cepet. Ayo ke main hall. Terus Aurora, oke mbak. Langsung ke main hall. Tanya Rafael kemana? Ya terakhir ya. Tanya Rafael kemana? Mbak, Rafael kemana ya? Rafael udah di ini loh, udah di luar loh. Udah di deket-deket main hall loh. Oke. Cukup ya. Saat ini Aurora mulai bergegas pergi ke main hall. Kalian masih ingat dia masih memakai pakaian pelayan yang baru aja diganti dengan makeup yang super tebal. Dan saat ini dia berjalan ke arah main hall. Di main hall Aurora cukup terkejut. Ya, ini main hallnya. Di main hall Aurora cukup terkejut. Dia sambil melihat jam ya, ada jam di main hallnya. Dia cukup terheran karena tidak ada banyak orang di main hall. Kayak kok hanya segelintir pelayan yang mondar-mandir dari tadi memindahkan barang-barang. Aurora mulai kebingungan karena di mana delegasinya. Aurora masih kebingungan karena seharusnya acaranya sebentar lagi akan dimulai, tapi ia sama sekali tidak melihat sang raja, ratu, maupun kembarannya Rafael. Padahal tadi pelayannya udah bilang Rafael udah ada di main hall, di dekat main hall, tapi kok nggak ada. Oke, aku kasih free action lagi 5 menit. Silahkan. Ada beberapa orang di dekat pelayan di main hall. Mengamati sesuatu yang aneh di sekitar main hall. Oke, mengamati sesuatu yang aneh di sekitar main hall. Aurora coba untuk mengamati kenapa segala sesuatunya sepi. Dia coba mengamati sekitar, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak tahu apa-apa. Tersandung. Action bernyanyi dengan kencang, mencari perhatian orang sekitar. Lagu Aur-Auran. Oke.
Gimana? Tolong nyanyikan, nyanyikan. Tolong nyanyikan. Tolong nyanyikan. Lo Aurora. Gimana liriknya? Ah, awur-awuran, kamu jangan suka awur-awuran. Jadi anak jangan sombong, jangan lawan orang tua. Si apa ya namanya? Pelayan yang di situ kayak cukup terheran. Non, kamu lagi sehat kan? Kamu lagi sehat kan? Terus si nona apa si pelayan yang satu lagi bilang, Non, kamu yakin nih? Kamu kok berpakaian seperti kami? Kamu beneran lagi nggak sakit kan? Coba cari cermin, mungkin lihat cermin ada tuh lagi. Oke, mencoba cari cermin, langsung ketemu. Ya, terus Aurora berdiri di depan cermin. Aurora melihat bahwa dia cukup kaget karena ternyata make upnya terlalu tebal. Make upnya terlalu tebal sampai menor, kelihatannya menor banget. Ngomong deh, biasa cewek. Ya, tapi selain itu nggak ada apa-apa yang aneh. Nggak ada apa-apa yang aneh dari tubuhnya Aurora. Kita mau ketemu jodoh, guys. Tanya pelayan kemana Raja, Ratu, dan Rafael. Oke, boleh. Mbak, Raja, Ratu, sama Rafael kemana ya? Si mbaknya apa ya? Si mbaknya juga kelihatannya clueless ya, kayak nggak tahu non. Dari tadi kita dari tadi di sini cuma beres-beres sih. Kita nggak ngelihat Raja, kita nggak ngelihat Ratu, kita nggak ngelihat Rafael di mana-mana. Lah, ngapain pakai baju pembantu kocak padahal pengen ketemu pangeran sebelah. Has baca, yang mana Fit? Yang mana tah? Ganti berpakaian ke berpakaian awal. Oke. Ya, Aurora bergegas kembali ke kamarnya. Terus berganti pakaian. Dibantu sama pembantunya tadi masih stay di kamar, terus ya coba diganti bajunya dan ya dia kembali ke baju yang seharusnya dan kembali lagi ke main hall. Bisa minta tolong nggak para pembantu bunyikan alarm darurat dan panggil ajudan untuk proteksi dia, dipersenjatai sekitarnya, siapa tahu ada serangan. Oke, siap. Bunyikan alarm, panggil ajudan untuk proteksi dia. Oke, siap. Oke. Aurora coba bilang ke pembantunya, Mbak, boleh tolong nyalain alarm darurat gak ya? Ini kayaknya aku merasa nggak enak nih, kayak ada sesuatu yang janggal nih. Terus si pembantunya bilang, oke, siap, kami langsung ke sana. Beberapa saat, beberapa beberapa orang mulai datang, kayak pasukan-pasukan ya, kayak pasukan-pasukan gitu, kayak beberapa orang lah ya, bodyguard lah ya, anggapannya bodyguard 2 orang. Tapi setelah memanggil bodyguard itu, si pembantunya mencoba untuk ke arah sirine, tapi sampai sekarang sirinenya belum berbunyi, entah kenapa. Udah. Ya, udah. Oke. Ya, tapi kalian udah punya penjaga ya, dua orang bodyguard. Oke, waktu habis. Action terakhir. Kayaknya aku nggak bakal. Sebentar ya. Mana sih? Nah. Action terakhir. Kalau ngecek seluruh ruangan yang ada, aku nggak bisa ya. Paling ke ruang kerja raja. Oke, kembali ke ruang kerja raja bersama dengan 2 bodyguard. Aurora mencoba untuk mengecek ruang kerja raja.
Tapi ketika dibuka, sepertinya pintu ruang kerja raja ini terkunci. Jadi mau dibuka tapi nggak bisa dibuka, dia terkunci. Ya. Saat ini Aurora tengah berada bukan di main hall, tapi berada di ruang kerja raja, di dekat sini berarti. Dobrak. udah habis actionnya. Apa? Ini mau dobrak nih. Let me in. Oke, action terakhir. Ini beneran terakhir ya. Beneran terakhir. Oke. Aurora dengan 2 bodyguard dan apa namanya? 2 bodyguard dan dirinya sendiri mencoba untuk mendobrak pintu. 1, 3, 4, 6 gagal. Pintunya didobrak berkali-kali. Dak. Tapi sayang sekali mungkin pintunya agak keras ya. Mau dibuka susah. Terus penjaga mungkin faktor kuantitas orang juga kurang. 1 orang 1 dadu dong. Ya kan bertiga dong biar kuat. Ya nggak ada deskripsi juga sih. Oke, cukup ya. Tepat ketika itu entah kenapa setelah mendobrak-dobrak itu, Aurora itu kayak kok tiba-tiba pusing, tiba-tiba perasaannya mulai pusing-pusing, kepalanya mulai pusing, terus rasanya ingin muntah. Ya, terus bodyguard di sampingnya mencoba untuk non nggak apa-apa kan non? Iya, aduh agak sedikit pusing nih, agak sedikit pusing, tapi kayaknya aku nggak apa-apa. Terus. Ya. Terus tepat ketika itu tiba-tiba dari belakangnya Aurora muncul suara yang memanggil namanya. Aurora. Aurora cukup terkejut. Lalu Aurora menoleh ke arah belakang. Terus ia melihat seorang pria. Seorang pria cukup tinggi, tampan, dan sangat harum. Mungkin parfumnya parfum elegan mungkin ya. Perkenalkan, hai Aurora, perkenalkan, namaku Devon. Aku adalah pangeran dari kerajaan Inver, kerajaan yang akan mengadakan kerjasama dengan kerajaan kalian. Maaf atas kelancanganku karena aku mewujudkanmu secara tiba-tiba. Maaf ya. Seperti yang kamu ketahui, orang tua kita akan menjodohkan kita. Bagaimana kalau kita mengobrol sambil berkencan? Gimana? Apakah kita bisa mengobrol sambil berkencan? Nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Jawabannya hilang, manusia makin mewing. Loh, kenapa nggak bisa? Loh. Berarti dia di sini ya, ruang kerja raja. Impostor, rahasia Indomie apa sih, Fit? Aku mau bersantai ria di kasur, apakah kamu ingin ikut ke kamarku? Waduh. Aduh Aurora, jangan seperti itu. Walaupun aku tahu aku ganteng, aku tahu aku tampan, tapi aku tidak sekotor itu. Sudahlah. Ayo kita keluar, kita mengobrol sambil berkencan. Parah banget. Action apa itu? Kencan juga nggak boleh bang. Loh kenapa nggak boleh? Ayolah. Dia mau ngapain orang baik-baik? Apain kamu? Raja dan keluargaku di mana? Oh,
raja dan keluarga mereka saat ini sedang bertemu dengan delegasi ya raja dan ratu dari kerajaanku. Ya bisa dibilang orang tuaku juga. Saat ini mereka sedang berjalan-jalan di luar. Jadi untuk sekarang ya tinggal kita berdua sih. Enggak, tinggal kita berdua di istana. Karena sepertinya Rafael juga ini ya ikut bersama dengan orang tua bersama dengan raja dan ratu kamu. Oke. Aku mulai ini udah masuk sebenarnya udah masuk action dating sama Devon ya. Silahkan dating, silahkan berkencan. Kenapa kita tidak ikut saja? Ayolah, ini untuk masa depan kerajaan kita berdua juga. Kamu tidak tahu kalau misalnya ketika kita melakukan delegasi berarti kita kerjasama. Dan tentu saja pernikahan juga merupakan bagian dari kerjasama kedua kerajaan dan akan membangun hubungan yang baik antara dua kerajaan. Mengajak bermain Emily Kencan. Tolong agak realistis actionnya. Gak mau takut ada yang menusuk. Ayolah tenang saja. Aku ini pangeran. Aku ini juga bisa berpedang lah. Aku akan melindungimu. Tenang saja. Oke, sepertinya Devon juga mulai walaupun agak enggan ya, tapi si Aurora agak enggan, tapi Devon ini kayak ayo kita keluar yuk sambil memegang tangannya. Kita keluar yuk. Ya udah, ayo makan Dev. Ayo. Ayo kita ke taman luar. Mau nggak? Taman luar. Mohon sebutkan visi hidup Anda dan bagaimana Anda melihat Anda di 5 tahun ke depan. Gimana? Gimana bang? Ah. Sebutkan visi-visi kehidupan Anda dan bayangkan kehidupan Anda di 5 tahun ke depan. Oke. Pertanyaannya sangat dewasa ya. Baik. Jadi untuk kedepannya tentu saja aku sebagai salah satu anak tertua, aku akan mewarisi kerajaan ayahku dan sekarang ini aku sering berbaur dengan rakyat, sering berbaur dengan masyarakat, membantu mereka. Ya intinya nanti kedepannya untuk prospek kedepannya aku sedang mempersiapkan diriku untuk menjadi seorang raja. Dia menjelaskan bagaimana dia membangun citranya, membangun karismanya juga buat memenangkan hati rakyatnya. Kamu jangan keberapa yang udah kamu gandeng sama dia. Waduh. Aduh, pertanyaan susah ya Aurora ya. Tapi kamu adalah wanita pertama dan akan menjadi wanita terakhir. Bohong. Mau action ngecek kebohongan boleh. Aku kasih action ngecek kebohongan. Boleh. Oke, cek ya. Berhasil. Walaupun mungkin menurut kalian si Devon ini kayak agak-agak, tapi sepertinya dia mengatakan itu tulus dari hatinya. Oke, Non. Daripada kita ngobrol di sini, ayo kita ngobrol di taman aja, karena suasananya pasti lebih indah. Oke deh, sekarang terserah kalian. Oke, tapi aku masih belak. Oke, nanti aku sebelumnya belum pernah mendengar seblak, tapi mungkin nanti kita coba cari ya, siapa tahu ada. Iya, ayo kita ke taman. Kita dating ke taman. Apa? Apa hal yang akan kau berikan jika aku menerimamu dan apa resikonya jika aku menolakmu? Oh, wow.
Wah, kamu memang susah sekali untuk ini ya, untuk dikencani. Tapi tidak apa, aku akan terus berjuang. eh Ya, tentu saja ketika kamu menjadi istriku, eh ya kerajaanku adalah kerajaanmu juga tentunya. Kamu bisa memerintah bersamaku. eh Kalau menolak ya, menolak. Tidak akan terjadi apa-apa karena yang namanya hubungan juga. Ya, tentu saja aku akan tetap berjuang untukmu. Tapi kalau misalnya memang kita tidak menemukan suatu jalan, sepertinya aku juga tidak memaksakan. Ini kan. Kamu punya berapa adik? Eh, Sebentar. Adikku banyak. Ini udah lah ya, ini udah sambil sambil jalan ke taman lah ya. Ini dari tadi ngajak ke taman nggak bisa-bisa ini. Ya udah, ya udah sambil di jalan si Devon bercerita soal keluarganya, soal apa ya namanya, soal ya ayahnya, ibunya, soal adik-adiknya. Adik-adiknya ternyata ada banyak banget. Ada ya banyak ya banyak. Gimana ya dia sebutnya banyak, tapi dia nggak nyebutin jumlahnya. Dia nggak nyebutin jumlahnya, tapi dia nyebut ada banyak. Dan pada akhirnya kalian sampai ke taman. Devon, apakah kamu pernah melihat iblis? Uh, Devon ya, Devon menjawab pertanyaan itu. Kamu juga mempelajari soal iblis ya? Menarik, menarik. Eh, Sebentar. Jadi aku memang sedikit kenal dengan iblis. Ya mungkin dari buku-buku yang ku baca, aku tahu mereka ini cukup apa ya, cukup menyeramkan. Tapi sampai situ aja. Iya, Ini iya. masih mana ya? Masih, masih. Masih Ini ya? kalian udah di taman, terus suasananya, jadi lagi di taman melihat waterfall. Dari jauh kalian menemukan sebuah tempat duduk untuk saling ngobrol. Kalau Anda memang betul-betul serius, bisakah Anda langsung nembung ke ayah dan ibu saya ke Raja dan Ratu? Gimana, gimana? Gimana, Bang? Kalau Anda betul-betul serius, Ah, ah, telepon, ah, ah. Anda langsung, apa ya bahasa Jawanya, mengutarakan keinginan Anda kepada ayah dan ibu saya. Oke. Eh, oh, tentu saja, tentu saja. Aku sehabis ini ya, mungkin sehabis kencan ini aku akan langsung eh pergi ke orang tuamu untuk berbicara. Mau kuberitahu sesuatu, aku iblis, berbohong sambil berbisik. Oke, roll berbohong. 4, oke, berhasil. Eh, Mau tau nggak satu rahasia? Aku ini iblis loh. Terus si Devon mulai, hah? Ah, nggak mungkin lah. Kamu kayaknya, ah, kamu yang bener aja. Kamu yang bener aja. Itu kan hanya dari mitologi-mitologi. As baca. Ya kan siapa tahu itu hanya akal-akalan saja. Devon sambil berbisik, kamu sebelumnya mengetahui tentang Lady Serafina. Ah, Lady Serafina. Siapa dia? Si Devon mulai berkata, kamu udah mulai ngelantur ya? Apakah kamu kecapean?
Serius aku iblis. Oke, 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 oke. Kamu iblis. Iya, iya, kamu iblis. Ya, ya selama belum makan ya jadi gini. Sama belum makan ya, maksudnya sama. Ya aku dari tadi mau ke kamar malah diajak ke date. Iya, aku dari tadi mau ke kamar malah diajak ke date. Loh, ini hari ini begitu cerah. Masa kamu mau stay di kamar? Hari ini begitu cerah. Nikmati suasananya. Kamu lihat air mancur di depan kita itu. Sangat cantik. Seperti kamu. Eh, ini rank mabar ML. Tidak ada ML di zaman itu. Tolong. Kamu tidak mementingkan kesehatan aku ya. Sangat tidak cocok menjadi suamiku di masa depan. Loh, kamu sakit? Kamu kenapa nggak bilang? Kamu sakit? Aku lapar, Devon. Oke, oke. Karena kamu mungkin sakit ya. Ayo kita cari makan. Silahkan kamu mau cari makan apa bersama Devon? Eh, terserah. Terserah. Udah paling savage dah itu. Oke, terserah. Eh, si si orang ngomong, terserah, terserah kamu. Si Devon mulai kebingungan. Serius kamu mau makan apa? Terus si orang ngomong, terserah, terserah kamu. Devon semakin kebingungan. Devon mulai menggaruk kepalanya. Udah Von makan mie ayam. Oke, oke, mari kita makan mie ayam. Ya, terus mereka berangkat dari taman ke arah stand mie ayam. Ya, aku nggak, sebenarnya mie ayam nggak ada, aku anggap aja mie lah ya, mie biasa lah ya. Ke mie, eh, stand mie atau toko mie, di situ mereka makan. Devon tentu saja memesan dan membayar semuanya. Bikin gambar AI. Oke, ada lagi yang mau dilakukan? Masih masih 3 menit lagi. Masih ada 3 menit lagi. Jujur aku kurang suka misi. Loh, Devon semakin kebingungan. Kamu sebenarnya suka makan apa? Makanan favoritmu apa, Dev? Makanan favorit ya? Makanan favorit aku suka daging. Ya, daging hewan, daging apa ya? Saat ini nyebutnya daging rusa, daging-daging B2, daging sapi. Ya, berbagai macam daging-dagingan lah ya. Wanita muda. Oh, iya, ah, Suatu barang yang kau pakai dari badanmu saat ini itu aku bawa sebagai kenangan. oh, Ya, oke, oke. Kamu mau apa? Kamu mau apa? mungkin jaketmu atau bajumu atau apa? Oke, jaket. Oke, jaket ya. Ya, Oke, oke. 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 Saat ini si si apa namanya, si Devon, dia ditanya ya, boleh nggak, sorry, boleh nggak aku minta jaketmu buat kenang-kenangan. Terus si Devon bilang, oh boleh, boleh, boleh. Terus si Aurora mencoba untuk mengambil mengambil jaketnya, coba untuk ini ya, sambil Devon juga memberikan, jadi kayak serah terima, serah terima. Tapi di situ Devon kayak entah kenapa langsung ketika bersentuhan gitu ya, kayak tangan si si gini, si Devon memberikan jaketnya di tangannya, terus si Aurora mengambil pakai kedua tangannya. Nah, ketika di saat itu si jaketnya terambil, tapi si Devon kayak tiba-tiba langsung narik balik tangannya, kayak sambil ngibas-ngibas tangannya.
Jaketnya sekarang ada di Aurora dan Aurora sekarang apa ya? Memasang jaketnya. Langsung peluk Devon, langsung physical touch. Oke, physical touch. Ini apa namanya? Biar sopan ada kata-kata nggak bang? Oh, sorry. Oke oke. Ini karena tiba-tiba, jadi aku harus roll dadu. Ini karena gerakannya tiba-tiba. Oke, satu. Oke, pas waktunya habis. Oke, si Aurora mulai mencoba untuk langsung memeluk secara tiba-tiba. Terus si Devon tuh kayak, loh, kamu mau ngapain? Buset, ini tempat terbuka. Si Devon tiba-tiba langsung kayak coba untuk mengelak, tapi tangannya dari si Aurora itu berhasil menyentuh sedikit dari lengannya. Terus si Aurora bisa melihat bahwa lengannya itu kayak merah gitu, kayak tiba-tiba merah. Lengannya tiba-tiba memerah. Oke, cukup. Sabar. Udah selesai action ya, udah selesai. Udah selesai action ya, udah selesai action. Sabar. Hari semakin senja. Aurora dan Devon telah menjalani kencan seharian. Tapi kencannya tidak berakhir dengan begitu baik karena ya kejadian pelukan terakhir yang tiba-tiba itu tidak mengindikasikan sesuatu yang baik. Terus sampai saat ini Aurora masih belum melihat keberadaan ayah, ibu, dan Rafael sampai sore. Ini hari udah semakin senja, udah semakin sore, tapi sampai saat ini Aurora masih belum ketemu sama ayah, ibu, dan Rafael. Aurora mulai mencoba untuk bilang ke Devon ya, Devon, aku mau ini nada Aurora, sorry. Devon, aku mau mencari orang tuaku lagi ya. Aku khawatir soalnya udah mulai sore. Masih dengan dua bodyguardnya ya, dua bodyguard di sampingnya. Enggak, ini udah di luar, posisinya udah di luar, bersama dengan dua bodyguard yang menemani. Jadi bodyguardnya memantau kan, tapi entah kenapa setelah Aurora mencoba untuk berjalan, Aurora tiba-tiba mulai merasakan kesakitan di sekujur tubuhnya. Kayak tubuhnya terasa panas, terus tiba-tiba kerasa nyeri, sakit di tubuhnya, sekujur tubuhnya ya. Ini bukan satu bagian doang, tapi sekujur tubuhnya. Terus si Aurora mulai coba berjalan lagi, tapi entah kenapa Devon kayak menghalanginya. Terus tiba-tiba muncul satu orang dari kejauhan. Dia sepertinya berlari mendapati Aurora. Apakah kalian mau mengetahui siapa orang itu? Mau? Oke. Gas. Oke, sebentar ya. Dari jauh orang itu datang ke Aurora. Terus ia melaporkan dengan nafasnya kayak terseduh-seduh gitu ya. Kayak capek, habis capek lari. Terus orang itu ngomong, Non, kita lagi diserang. Non, kita lagi diserang. Oke, diskusi 5 menit. Silahkan. Waduh. Oke, 24. Apa maksud kamu? Ini Non, kita habis diserang sama suatu makhluk aneh yang agak pucat.
Dari tadi kita dari sebenarnya dari apa ya? Dari siang sih. Serangannya itu dari siang. Keadaannya benar-benar parah. Ini aja aku berhasil mundur. Saat ini Raja, Ratu, dan Rafael ada di medan pertempuran. Dan saat ini kita semua sedang mundur. Sekarang kamu siapin pasukan. Game sebelah silakan ya. Kan bener Devon iblis. Sekarang kamu siapkan pasukan kalau tahu. Ini silakan actionnya silakan. Monggo. Ini kayaknya aku tambahin menitnya ya. Gimana? Devon bantu kerajaan kami, bela kami. Jika Oke. Anda benar-benar berada di pihak kami. Oke. Si Devon entah kenapa kayak ragu gitu, tiba-tiba ragu. Mulai ragu terus mulai kayak kelipan gitu. Matanya kemana-mana. Tapi saat terus dia mendengar, oh, iya, akan ku bantu. Kan bisa melihat dia tuh mulai kayak keringetan, mulai keringetan. Devon, jujur, kamu itu iblis yang nyamar jadi manusia. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja kalau kamu memintaku untuk membela kerajaanmu, baiklah, aku akan tolong. Kamu jangan bohong, Dev. Ya? Ah, Bisa. masih bang, masih. Aurora merayu dengan menggenggam tangan, kedua tangannya si Devon. Dia memeluk dan mencium Devon. Tolonglah bantu kami. Oke. Aurora mulai mendekati Devon. Saat ini Devon ada cukup apa ya, berada dalam suatu jarak dengan Aurora karena kejadian yang tadi peluk itu. Aurora mulai mendekat, eh dan mulai merayu. Silahkan bang, rayuannya gimana? Rayuannya boleh. Kita tangan dulu, kedua tangannya. Kedua tangannya. Terus kemudian Ah, ya. Oke. Aurora menggenggam kedua tangannya, memeluk, terus mencium pipinya, terus dia bilang, tolong bantu ya. Sorry, nada Aurora. Tolong bantu ya. Tiba-tiba si Devon langsung mendorong, langsung mendorong Aurora.
Sorry. Iya iya, sorry sorry. Eh, sorry bang, tadi aku nge-lag. Bateraiku udah low bat ternyata. Terus aku udah casis kebetulan sekarang. Oke, lanjut ya. Sebentar. Putar mana ya? Sini aja. Oke. Tadi sampai mana? Tadi udah sampai memeluk. Tadi udah sampai mana terakhir? Tes 1 2 3. Halo, halo. Aduh. Halo, halo, halo. Oke, sorry. Oke, tadi udah sampai mana terakhir? Mendorong. Devon barusan digenggam tangannya di peluk kecil terus mendorong. Oke, mendorong. Devon langsung mendorong Aurora. Terus Aurora bisa melihat tubuh Devon bener-bener merah, semerah-merahnya. Terus Devon dengan sigap langsung dari tangannya dia langsung memunculkan pedang dan langsung membunuh 2 orang bodyguard dan 1 pasukan yang tiba-tiba datang. Oke. Sebentar. Sorry. Devon dia bilang kayak gini ya. Jadi aku tidak bisa menipumu ya. Memang orang-orang yang menyebalkan. Baiklah, aku harus memperkenalkan diriku yang sebenarnya. Perkenalkan, Kasih. Itu adalah namaku. Semuanya jadi rumit. Aku bisa menyederhanakannya dengan langsung membunuhmu di tempat. Si Devon langsung mengeluarkan jurusnya, Love Beam. Ya, sekali lagi jurusnya Love Beam. Aurora harus roll dadu. 1-3 terpikat, 4-6 gagal. 2 terpikat. Aurora saat ini apa ya, agak semi terpikat sama Kasih. Cuma Aurora masih sadar kalau Kasih itu musuh. Walaupun dia terpikat, tapi dia masih sadar kalau Kasih itu musuh. Dan Aurora saat ini langsung mengambil action untuk menyerang. Oke, set dadu Aurora seperti ini. Set skill ya. Silahkan. HP 20/20. Silahkan langsung lawan Kasih. Ini skill-skillnya. Ini turnnya Aurora duluan. Aurora. Harusnya tadi jaga kan sama pelukan kan bikin di buff Kasih ya. Ya. Nggak Kasih. Ke damage, yes, ke damage. Aku kasih damage 6 ya. Oke. Aku nggak kasih tahu HP skillnya HP-nya Kasih, tapi aku cuma kasih tahu Aurora sama skillnya. Oke, aku jelasin ya. Celestial Radiance Touch itu kayak sentuhan tangan yang apa ya, memancarkan aura-aura radian. Jadi tangannya itu kayak udah punya pasif aura-aura radian. Terus Celestial Beam itu langsung meledakkan apa ya, laser kayak beam ya, sebuah beam. Damage-nya aku roll dadu 1-6, tapi aku plus 2. Jadi misalnya dadunya 2, terus aku plus 2, jadi 4. Terus
aku kali 6. Jadi misalnya kalian dapat 2 plus 2 dikali 6, 24. Terus yang terakhir adalah shine. Dirinya itu menjadi terang, terus sangat terang kayak memancarkan kilauan cahaya dan bisa membutakan lawannya. Dan juga memberikan damage. Oke. Silahkan. Sorry yang bosan dibacain tuh skillnya kasih atau skillnya Aurora? Skillnya Aurora, skillnya Aurora. Skillnya Aurora tadi. Silahkan kalian dapat giliran untuk menyerang terlebih dahulu. Jadi mau apa? Radiant Touch. Mau apa? Mau Dibutain dulu dari awal. mau dibutain dari awal. Oke. Di sepanjang perjalanan nanti dikasih. Oke. Sepanjang pertarungan dia buta. Oke. Silahkan. Yang ada last 3, Banifani 2. Ini aku ini ya. Kovanuel 1. Terus Bang Restu 3, skill 3. Lilgem juga 3. Oke, saat ini yang paling tertinggi 3 ya. 3 ya. Oh, David juga 2. Ayo. 3 ya. Aku ganti 3. Oke, majority 3 ya. Gas ya, 3. Oke, 3. Aurora langsung memancarkan cahaya ilahi. Ya, memancarkan kilauan cahaya, membutakan kasih, dan kasih juga terkena damage. Kasih terkena 6 damage. Oke. Saat ini kasih buta, kasih tidak bisa melancarkan serangan, tapi saat ini kasih langsung membentuk suatu barrier, void barrier. Ya, dia langsung membentuk void barrier. Oke. Oh sorry. Sorry. Tadi Aurora terpikat ya. Tadi Aurora terpikat sama kasih. Jadi 6 damage itu tadi nggak masuk. 6 damage tadi nggak masuk karena dia masih terpikat. Saat ini kasih membentuk suatu void barrier. Dan dah, actionnya itu aja. Silakan lanjut serangan berikutnya dari Aurora. Dua, satu, ayo. Satu sih. Ayo, 2 apa 1? Aja. 1. Itu barriernya apa skillnya? Skill barriernya apa? Skill barrier, ya kayak barrier bang. Barriernya bisa dilihat barriernya itu kayak barriernya warnanya gelap, agak gelap banget malah. Tapi masih kayak tembus pandang gitu. Sebuah barrier. Mampu menahan berapa serangan? Oke, aku spill aja. Jadi HP-nya 10. HP barrier. Oke, Angel. Dia ada barrier yang ada megang barrier. Enggak, dia ada barrier. Dia langsung melancarkan barrier serangan melancarkan barrier buat dirinya sendiri. Jadi kayak bola gitu, bola barrier. Skill 2 aja kali ya, biar hancur barriernya. Oke, skill 2 ya. Yakin skill 2? Yang lain gimana? 2. Ngikut yang terbanyak. Last 1 atau 2 pilih aku atau dia. Oke. Last 1. Last gak tahu. Kabur sih kataku mumpung dia dalam barrier. Nah. Dan mumpung buta juga sih.
Ayo, silahkan, silahkan diskusi, diskusi, diskusi. Gimana? Mau kabur? Mau kabur? Boleh. Oke. Ini yakin nih, majority mau kabur nih. Bang Restu gimana Bang Restu? Ini teman-teman pada mau vote kabur, untuk kabur. Oke. Skill ini kalau dipakai hilang ya, udah nggak bisa dipakai lagi. Yang mana? Semuanya. Saat ini Aurora kuat, jadi Aurora bisa memakai skillnya berulang kali. Yang penting nomor 2 lah. Kabur bang. Nah lo, ayo silahkan diskusi lo. Ayo, dua kabur, dua atau kabur. Polling. Oh ya wes, polling ya, polling ya. Skill 2 kabur. Oke. 1 jam. Oke, guys. Silahkan. Majority udah. Iya sih, 5 orang ya. 1, 2, 3, 4. Ya, aku anggap ini ya, kabur ya. Oke. Aurora di apa namanya, di mengambil kesempatan dari skill yang dia punya setelah dia memancarkan cahaya yang begitu terang yang membutakan kasih, dan saat ini kasih membentuk barrier. Aurora bergegas untuk kabur dari tempat. Aku akan roll kabur, seberapa jauh kaburnya. Saat ini dadu ya 1, 3, 4, 6, tapi karena si kasih buta, aku akan lower. Jadi 1, 2 gagal. Enggak, 1, 2 pendek. Kaburnya pendek. 3, 6 kaburnya jauh. Gas ya. Gas ya. 1, 2 kaburnya pendek, 3, 6 kaburnya jauh. Gas. 3, oke. Push. Aurora berlari begitu kencang. Dan ya, saat ini Aurora berhasil kabur. Aurora kabur kembali ke istananya. Berhasil selamat sampai di istananya tanpa dikejar lagi oleh kasih. Aurora nggak ada opsi lain gitu saja. Ya wes, kalian mau kabur kemana? Kan posisi lagi taman. Ya wes, boleh kan Kak, kabur kemana bebas dah. Hutan. Kabur ke hutan. Oke, hutan ya. Kayak Aurora berlari begitu kencang menuju hutan. Dan berhasil sampai di hutan. Di hutan, Aurora bernafas lega karena dia berhasil kabur. Sepertinya tadi Aurora berpikir, sepertinya orang tadi itu cukup kuat. Kalian bisa melihat bahwa terpikatan cintanya udah mulai hilang.
Tapi entah kenapa setelah itu Aurora tiba-tiba mulai merasa lemas. Ya, badannya tiba-tiba mulai merasa lemas. Pandangannya mulai kabur. Dan kesadarannya makin lama menghilang. Pada akhirnya ia terjatuh. Aurora terjatuh, kehilangan kesadaran. Dalam keheningan, muncul satu suara. Jatuh ke dalam jurang keheningan. Tenggelam dalam bayangan yang tiada akhir. Ketika fajar datang, membuka mata kembali. Seperti tunas yang muncul dari tanah gersang. Namun, tiap lembaran gambar tersembunyi di dalam kabut. Seperti hantu yang menghilang saat cahaya pagi muncul. Dalam setiap langkah, menjelajahi dunia yang sama dengan mata yang baru. Mencari jawabannya yang tak pernah kutemukan. Setiap jatuh adalah awal yang baru, dan setiap fajar adalah petualangan yang tak pernah berakhir. The end. The end. Itu gara-gara meliputan kah? Tidak tahu. Apa istana juga? Tidak tahu. Kalian yang menentukan jalannya. Aku memberikan apa yang kalian lakukan. Kok bisa kali buat ROD spesial Natal? Santa Clausnya. Oh, ROD newbie itu harusnya. Ayo bisa. Alternatif. Apa ya alternatifnya? Apa ya alternatifnya? Ada beberapa sih. Kalau ngelawan, bisa aja si apa namanya si kasih kabur. Kasih bisa kabur. Kasih itu sebenarnya bisa kabur juga. Cih, lemah. Ya, tapi kalian juga belum tahu kan. Ya paling kalian cuman baru tahu skill kasih itu yang barrier. Sisanya belum. Kalau mencari Rafael, Raja dan Ratu, kalau mencari Rafael, Raja dan Ratu ya bakal dihalangi sama kasih. Bakal dihalangi sama kasih. Bakal dihalangi sama kasih. Kan pasti ada maksud tersembunyi. Ya, mungkin. Ya kalian baru dapat infonya itu si Rafael, Raja sama Ratu sedang berperang. Tapi mereka dalam keadaan terdesak, makanya mereka mundur. Sehingga pasukannya itu berhasil untuk sampai ke Aurora.
Nontonin ulang ROD. Ya, ya seperti yang kujanjikan di endnya sebentar, 1 jam lebih dikit, 1 jam lebih dikit. Kukira bakal bertumpah darah. Harusnya bakal bertumpah darah, tapi kalian memilih jalan kedamaian. Harusnya bertumpah darah, tapi kalian memilih jalan kedamaian. Tadi apa dampaknya kalau nggak ada clue, misalkan tangannya kepegang pas waktu ngambil jaket, terus ya pegang tangan dicium di clue, itu apa dampaknya? Kalau Tiba-tiba nggak masih dapat berubah gitu. nggak dapat advantage bang. Tadi itu si apa namanya si kasih itu udah langsung kena damage karena tindakan Bang Restu. Jadi itu udah dapat advantage dari awal. Ya. Maknanya jaket apa sih? Ya, entahlah, kalian yang ngambil jaketnya. Ya, jadi kenangan mungkin. Entahlah. Besok-besok teman-teman kalau set story jangan emot nyawa tokoh utama, jangan kabur, lawan aja, kita gali info sebanyak-banyaknya. Aurora mati lah ya wes. Ya. Keinget kan ROD? Keinget kan ROD? Jurik dia mana nyawanya malah nggak dapat clue. Ada benarnya sih. Ya, bisa ku spill ya. Kalian dengan kabur ya berarti kalian tidak mengetahui skill-skill kasih. Ya itulah ya. Sama ya mungkin dia juga akan spill apa yang dia rencanakan sebenarnya. Direkomendasiin Koko. Udah deh duluan, udah bisa oleh nunggu ya wes. Siap Ren. Oke, untung recordingnya aman. Ya paling delay tadi dikit. Tadi putus dikit. Sebentar. Don juga ya guys. Oke David. Oke sekalian. Nanti hari Jumat kita bakal chapter 3. Yay, chapter 3. Frost Mountain. Ya Frosty Mountain atau apalah itu aku lupa. Jumat. Sorry, ada pertanyaan dikit. Boleh. Tadi itu para pelayan dan pesuruh di kerajaan tuh pada menyembunyikan rahasia sesungguhnya, atau mereka bersekongkol dengan kasih, atau mereka bermata atau lagi diserang. Jadi kenapa tadi kalau kamar raja itu sepi-sepi aja, padahal kan harusnya ada clue-clue kalau ada kekacauan di situ. Aduh. Oke, spill lah ya. Jadi sebenarnya semua orang, semua pelayan tuh udah di love beam sama kasih. Ya jadinya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh kasih. Tapi kenapa bodyguardnya dibunuh? Bodyguardnya dibunuh di akhir ya, karena lebih ke ini sih, gak ada evidence. Ya sama biar mengancam aja sih, mengancam Aurora, memberikan ketakutan. Oke, Las. Terus ya yang
tadi sebelum apa namanya yang membunyikan bel alarm itu juga sebenarnya diberhentikan sama Kasih. Motif dia nyerang apa? Itu tidak bisa di-spill ya. Karena kalian juga tidak tahu. Nah, kenapa bodyguard tadi waktu pembantu diminta untuk panggilin bodyguardnya mau datang harusnya kan bodyguard juga kena love beam kan? Oke. Bodyguardnya masih dikasih. Tujuannya agar si Aurora ini nggak terlalu curiga. Walaupun memang pada akhirnya alarm itu memang di shutdown, benar-benar di shutdown agar gak nimbulin keributan juga. Karena alarm itu seperti apa ya? Alarm itu juga bisa kedengeran sama rakyat sekitar kerajaan itu, dan mereka panik. Jadi ya sepertinya si Kasih ini mau melakukan serangan diam-diam. Aduh, mules. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kovanal, abis ini mau live lagi ya? Iya. Oke. Sorry, secara timeline ini ada di sebelum, sesudah, atau selama penyerangan iblis? Tadi Bang Restu nyimak gak di awal cerita? Sorry. Skip ya. Jadi ya aku bacakan lagi. Cerita yang satu membentuk sebuah jembatan bagi cerita lainnya. Jutaan cerita tergambar dalam pikiran seseorang. Namun cukup satu cerita saja dapat menjadi fondasi dari cerita-cerita lainnya. Dan cerita dimulai. Ya, semoga menjawab.